ira talifusen yang masih zoaya datahal kedawa hono dede bawa menondong taromali lowalangi ya iroroga dedemi awa gira erami fa ohahau dede anda kelowalangi sebelum moroi bagira era nihafefu bah keriso Yesu he ama bazorugo maukhe ande edenan raaga mabaso bama irenu daromalime maande botohi badede masoai bawa belege haunia moni ena etola ma ila gilwaha bade zanga bele ya aga bawa malua soma sindra uge bawi asoma bagulidane andre ohede ke masoaya dama fonondongo yaduhu ira talifusen yang masih zoaya angirenwada taromali lowalangi bambere tambawa silima andre tehal moroi bazura saranga ete faza fili ene ayati telunga fulu asara irugi zi telunga fulu a ene atau tawarikh pasal 1 ayat 16 pasal 16 ayat 31 sampai ayatnya yang ke-36 imaneba bahasa Indonesia. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Biarlah gemuruh laut serta isinya. Biarlah beria-ria padang dan segala yang di atasnya. Maka pohon-pohon di hutan bersorak-sorai di hadapan Tuhan, sebab ia datang untuk menghakimi bumi. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dan katakanlah, selamatkanlah kami, ya Tuhan Allah penyelamat kami. Dan kumpulkanlah dan lepaskanlah kami dari antara bangsa-bangsa, supaya kami bersyukur kepada nama-Mu yang kudus dan bermegah dalam puji-pujian kepadamu. Terpujilah Tuhan Allah Israel dari selama-lamanya sampai selama-lamanya. Maka seluruh umat mengatakan, amin, pujilah Tuhan. Simane darumali lowalangi wa itafefu salom yahobu horas ira talifusen yang masih zoaya so sambua zinunen rono SM sandeni dedegu bawa anunesi imane. Hatiku penuh nyanyian, hatiku penuh nyanyian, hatiku bernyanyi untuk Raja segala raja. Ida bologe demi apa baga-baga liku. Lah. Ira talifusen masih zoaya sinone ande sedang bercerita tentang suasana hati seseorang yang rindu untuk menaikkan puji-pujian bagi Tuhan. Harapan sanuras sinune ade ena tedenia era-erania ivenui semangat untuk menaikkan hormat, puji-pujian dan sorak-sorai bagi Tuhan. Pasti karena dia sudah tahu bahwa faurinia no oboita danga lowalangi oheta lowalangi ba amaterewa lowalangi. Nah ira talifusa tentu bazinunagi andre tekau ni ita ya ita niasa mati ena fauridagi ade ivenui dengan sorak-sorai, ivenui dengan puji-pujian bagi Tuhan. Simana niasa mati sila tolale awas simano. Ada dana iwa faulo yo niasa mati dalam Efesus pasal 5 ayat 19b imane berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyilah dan bersoraklah bagi Tuhan dengan segenap hati. Dan begitu juga Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, natabaso baka bazura zinune faza siwawulu awalu ayati eva
pemazmur atau Daud juga mendorong setiap orang percaya supaya bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah, bersorak-sorailah, dan bermazmurlah. Alkitab menyatakan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bahwa di sorga pun tidak ada henti-hentinya siang dan malam. Semua makhluk mempersembahkan puji-pujian dan hormat dan ucapan syukur kepada Tuhan yang duduk di atas takhta kerajaannya. Itu kita bisa baca di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-8 sampai ayatnya yang ke-9. Hanapa yo ita taromali ade ena etededa ena faurida dipenuhi oleh semangat untuk bersorak, semangat untuk menaikkan hormat dan pujian kepada Tuhan. Nah, rupanya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji-pujian adalah dasar dan sumber kekuatan, sumber sukacita bagi setiap orang percaya. Mengapa Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Karena Tuhan bersemayam, Tuhan bertakhta di atas puji-pujian kita. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 22 ayatnya yang ke-4. Ingat bahwa saat kita memuji Tuhan, pada saat itu kita sedang mengundang Tuhan untuk hadir melawat, di mana lawatannya selalu disertai dengan otoritas kuasanya Bapak Ibu. Sekarang kayak ini mungkin masih ada orang Kristen yang tidak menyadari bahwa memuji Tuhan adalah salah satu cara untuk menghancurkan kekuatan musuh. Ya. Ada banyak orang Kristen yang saat ini barangkali masih tidak menyadari bahwa pujian kepada Tuhan adalah sebuah senjata untuk berperang melawan kuasa kegelapan. Kalau kita membaca di dalam Mazmur pasal 2, pasal 8 ayat 2 sampai 3, di situ dinyatakan rupanya bahwa puji-pujian adalah dasar kekuatan untuk membungkam musuh. Saat musuh kita melontarkan kata-kata yang melemahkan iman kita, saat musuh kita melontarkan kata-kata yang melemahkan semangat, mengintimidasi, dan berupaya mengalihkan fokus kita dari Tuhan, maka kita harus tetap menjaga hati kita dengan puji-pujian, dengan mazmur, dan dengan sorak-sorai kepada Tuhan. Itu kekuatan, itu senjata, itu perisai bagi kita orang-orang percaya ketika musuh datang untuk menyerang, berkeinginan untuk memisahkan kita dari Tuhan kita, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini Bapak Ibu kita memasuki minggu Yubilate. Apa artinya Yubilate Bapak Ibu? Artinya yaitu bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Itu bisa kita baca di dalam Mazmur pasal 100 ayatnya yang pertama. Nama minggu ini Yubilate mengingatkan bahwa setiap kita dan seluruh makhluk ciptaan Tuhan untuk selalu dan senantiasa menaikkan pujian kepada Tuhan. Karena kenapa? Karena hanya Dialah yang layak untuk dipuji, untuk disembah. Sebagaimana Daud dalam perikop yang kita baca dan kita renungkan hari ini, idenisi draunu gizara eli enae las laohe zinune laohe basumangeta kelobalangi lasuno lobalangi la ebua adi lobalangi adre bermeno itolo Davido babodenia iron gizara eli bamendo mano itolo fefu draunu gizara eli bahwa mabu adabu lago roisa tabut perjanjian Tuhan dibawa ke Yerusalem. Mereka bersorak-sorak dengan nyanyian syukur dan puji-pujian serta memainkan alat musik ya, seperti gambus, kecapi, ceracap, dan nafiri. Mereka memasyurkan nama Tuhan, mempercakapkan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib yang telah mereka lihat, yang telah mereka rasakan, yang telah mereka saksikan sendiri. Lalu mereka memperkenalkan kekuatan,
dan penghukuman yang Tuhan nyatakan, memberitahukan kesetiaannya dalam melindungi orang-orang yang menyerukan namanya, bahwa ia membentengi secara khusus para hamba-hambanya, nabi-nabi yang telah diurapinya, dan semua orang-orang yang selalu berseru dan menyembahnya setiap saat. Pujian dan sorak-sorai yang dikumandangkan oleh bangsa Israel di dalam nats ini merupakan pengalaman rohani mereka dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Pujian dan sorak-sorai mereka ini menggambarkan pemeliharaan Tuhan kepada orang-orang yang dengan setia berseru dan berserah kepadanya. Pujian dan sorak-sorak bangsa Israel merupakan wujud keberpihakan Tuhan kepada umat Israel dalam menghadapi bangsa-bangsa lain yang pasti menghadang mereka selama dalam perjalanan menuju Yerusalem untuk memindahkan tabut perjanjian Tuhan. Ada ibe keras semangat Mose, babo fanera balala, babo lohi tabula gorisa ada numalo ba Yerusalem. Ena sifa sinun sifa fa awadad la baziga la baziga rapa ada ni wanya bakpada ya gambus kecapi ceracap dan nafiri. Ena so irama, dan itulah yang membangun semangat sukacita mereka untuk terus bersemangat menaikkan pujian dan hormat kepada Tuhan. Ena atai ver gitu de balala ba ena ala ba bulu zatana ala ba bulu musuh sedana mo ba aga ya ira ba bolo tabala gorisa adre bano mo lo balangi ba Yerusalem. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika mereka dekat dengan Tuhan, hidup takut dengan Tuhan, maka Tuhan menyertai mereka, Tuhan menyelamatkan mereka selama dalam perjalanan menuju Yerusalem. Tuhan melindungi mereka. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan mewujudkan rencana mereka untuk memindahkan tabut perjanjian. Berhasillah oleh tabula gorisada ene ba Yerusalem ba nomolo balangi. Maka itulah sebabnya Daud dan segenap bangsa Israel layak untuk bersorak-sorak, untuk memuji-muji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, natabaso secara utuh nyanyian pujian Daud dalam pasal 16 ini, maka sangatlah jelas bahwa pujian ini bukan hanya semata-mata sebagai luapan perasaan dan sukacita Daud saja akan kemurahan Tuhan yang ia alami, tetapi sekaligus juga untuk menggerakkan, untuk membangkitkan semangat orang-orang Israel agar mereka bersorak menaikkan pujian dan hormat kepada Allah yang telah memelihara mereka. Bila kita selami dengan sungguh-sungguh Bapak Ibu, maka muatan yang begitu indah dari pujian ini juga akan menyentuh hati dan mendorong kita secara pribadi untuk turut juga di dalam pujian dan sorak-sorak yang benar kepada Tuhan. Nyanyian pujian ini mengingatkan kita bahwa pertama, alamat pujian syukur kita, sorak-sorai dan kemuliaan hanyalah kepada Tuhan saja. Ingat itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hanya kepada Tuhan saja. Kenapa? Karena Dia adalah Raja yang penuh dengan keagungan dan kekuasaan. Maka jangan pernah terbalik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Saat ini betapa ironi, ada banyak orang yang masih saja tergoda untuk mencuri kemuliaan Allah. Ada banyak orang yang masih tergoda untuk mau dipuji oleh orang lain ketika yang melakukan yang baik. Tera-tera kita para pelayan soal ba nomolo balanya. Baiklah aboto badededa bahwa setiap pelayanan, setiap pekerjaan yang kita laksanakan itu semata-mata untuk menjadi hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan saja, bukan supaya kita dipuji, bukan supaya kita diakui oleh orang lain. Ya, baru tertutup kemungkinan begitu juga kepada Bapak Ibu seluruh warga jemaat. Ya, bangga-bangga walau ada ini falwada balala bauria de banaya walu banomo gofeza soita.
Sekali lagi, semua itu adalah ibadah kita. Lakukan dengan benar, lakukan dengan rendah hati, supaya nama Tuhan dimuliakan. Hidupnya semakin besar di dalam kita, dan kita semakin terlihat kecil, terasa kecil di hadapan Tuhan. Kita yang sungguh besar itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Yang kedua, isi daripada nyanyian pujian ini mengingatkan kita bahwa setiap ciptaan terpanggil untuk mengakui bahwa Tuhan itu Raja, bahkan Raja di atas segala raja. Dialah yang menciptakan dan yang memerintah segenap ciptaan di bumi ini. Maka kewajiban setiap ciptaan adalah untuk bersorak-sorai memasyurkan nama Tuhan. Yang ketiga, isi daripada puji-pujian ini mengingatkan kita bahwa kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tuhan pasti selalu hadir menolong setiap kita dengan caranya, ya, dengan caranya dan dengan waktunya yang tepat. Yang keempat, nyanyian pujian ini memberi kita kesadaran bahwa kita ini adalah ciptaannya, maka kita harus mempercayakan hidup seutuhnya kepadanya, mempercayakan hidup kepadanya. Jangan lagi ada keraguan, Bapak Ibu. Jangan ada rasa khawatir. Jangan-jangan besok, lusa, beberapa puluh tahun kemudian saya akan mengalami ini, itu, dan segala macam. Percayakan saja hidupmu kepada Tuhan, Dia yang ngatur. Hiduplah tetap di dalam jalan yang benar, seturut dengan yang Tuhan kehendaki. Dan yang kelima, isi daripada nyanyian pujian ini bahwa kita diajak untuk tetap memiliki sikap yang benar untuk memuji, untuk bersorak. Sekali lagi, sikap yang benar, jangan sikap yang salah. Sikap yang benar itu adalah penuh kesungguhan. Jangan asal-asalan, tidak sembrono, apalagi gegabah. Ya, kita memuji itu, kita bersorak itu kepada Tuhan tidak harus dengan melompat, tidak harus dengan teriak dengan keras, tetapi ya dihayati, direnungkan, diresapi. Ya, itulah sikap, itulah cara yang benar untuk menaikkan hormat dan pujian bagi Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini memang kita sedang dirundung kegelisahan, kita sedang dirundung kepanikan. Bahkan mungkin saat ini ada yang mengalami putus asa, mengalami tawar hati akibat situasi wabah virus corona yang semakin mencekam. Memang ukuran manusia tidak mungkin kita bersorak-sorai di masa-masa seperti ini. Mana mungkin ada sukacita sementara yang terjadi adalah penderitaan. Mana mungkin ada canda tawa sementara yang terjadi adalah duka kematian. Mana mungkin kita berbahagia, mana mungkin kita menaikkan nyanyian sorak-sorak sementara saat ini kita sedang mengalami kesusahan ekonomi, kita sedang kesulitan kebutuhan hidup sehari-hari dan lain-lain sebagainya. Saya bisa bayangkan Bapak Ibu, dalam situasi yang semakin gundah gulana ini, maka sangat sedikit di antara kita yang merespons secara positif ketika kita diajak untuk bersorak, bersukacita dan bergembira. Bahkan mungkin ada di antara kita yang marah ketika kita mengajak untuk bersorak. Ya, lu lebih sami na Indonesia min na uwa kami min tasunu lo itu musai dada mungkin sobi zo fenu ke so za bote de ya, dan barangkali le bapa nobe te sedada amin ya. Ira amai na batalifuse sahabat-sahabat yang dikasihi Tuhan menghadapi pergumulan yang sedang dialami oleh seluruh dunia saat ini. Janganlah kiranya sukacita di dalam diri kita menjadi kendor, tetapi tetap nyatakanlah sukacita dan sorak-sorai kepada Tuhan. Biarlah kita semakin hidup arif dan bijaksana menjalani hari-hari, meskipun hari-hari ini sulit Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hindari sikap yang salah.
Ya, hindarilah cara hidup yang saling melemahkan, menyalahkan, menyudutkan, saling membuli, apalagi cara hidup yang mempermalukan nama Tuhan. Tunjukkan sikap hidup yang saling menghibur, saling menguatkan antar sesama. Itu sebagai bentuk ungkapan syukur kita akan kasih Tuhan yang telah kita rasakan, kita alami di hari-hari sebelumnya. Mari kita ingat kebaikan Tuhan di hari-hari sebelumnya, Bapak Ibu. Mari kita ingat pengorbanan Yesus di salib itu beberapa minggu yang lalu kita rayakan, ketika Ia menyerahkan segalanya demi keselamatan saya dan saudara. Itulah yang senantiasa menguatkan kita hari ini di masa sulit ini, sehingga kita tidak salah sikap untuk melakukan sesuatu. Ya, bagi netu ada ramai na batali fuse, ya, atau niha sika ke mana so fenu mana sasaran mana kepala desa, sasaran ra lurah, sasaran da bupati, sasaran ra Jokowi, mau fenu mana barangkali so bunai saya zolelele Jokowi ada, ya. Halu ara eso bantuan hada manu halu Jokowi hana e balu ifangeli kada maifu matu sabagoni berada merosa. Na ira ama ina batali fusenya masih bahusu ayah. Nasi mando sikap saya pasti ataya kebahagiaan. Ya, mari kita merenung sejenak. Dan mari kita fokus lagi kepada Dia yang telah melakukan segalanya demi keselamatan kita. Ingatlah kepada Yesus dan kepada seluruh pengorbanannya. Lalu mendekatlah dan sujudlah di bawah kaki salibnya, Bapak Ibu. Maka Anda akan mengalami kekuatan yang baru, dan Anda akan menikmati sukacita, bahkan kegembiraan yang melegakan jiwa Anda. Dan bukan hanya itu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ya, bahkan dalam waktu-waktu dan situasi yang buruk seperti ini, kita juga pasti mampu melihat kebaikan dan sisi-sisi yang indah yang bisa kita nikmati. Virus corona deh Bapak Ibu ya, secara pribadi ya sangat bersukacita, dan saya juga mengajak Bapak Ibu untuk merasakan sukacita itu. Mari kita melihat sisi-sisi indah, hal-hal positif masa-masa virus corona ada. Coba perhatikan saja apa yang terjadi ya. Perhatikan misalnya di media sosial pada saat ini. Menosa elawa toroi banomo mane ya, stay at home. Ternyata banyak hal-hal yang patut kita syukuri, dan itu membawa sukacita yang luar biasa bagi kita. Oya uila ba Facebook barada ana da ibu-ibu ya semakin ahli ira ba wangi-hangi hauga kue misa banom. Ada la manfaat ke waktu daun, dan lebih ba wigayawa bala be kopi ba bersama dengan keluarga, bersama dengan anak-anak. Ada sukacita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ya, barangkali atau ada ibu-ibu sila mangila mangyahoga ko bagi netu silala, tetapi masa pandemi ini ya menjadi ahli untuk membuat kue. Saat ini semakin banyak yang ahli YouTuber ya, main bahaba Facebook ba YouTube, dan ya da ini ataupun niha ya, ataupun niha so tampilkan berbagai kreasi-kreasi ya, atau niha sone hifat TikTok ya da ba Facebook. Tidak ketinggalan juga para rohaniawan, para pendeta-pendeta saat ini menampilkan bakat-bakat yang selama ini telah terpendam. Baoya nasa ya barzilala ada uila ya atau artis dadakan. Memang si mana dah harus tak nikmati masa-masa atau reba nomo si mana ada. Apa salahnya tak futa kedam musik ba kalau manuna-nuna ataya bangga Buddha. Dan itu bisa jadi cara Tuhan untuk membangkitkan semangat dari kita Bapak Ibu yang
dikasih Tuhan. Adaira amai na batalifusa taromali lo walangi ema adre ifasugi badadada ena sorak-sorai puji-pujian da ena tetap ipenuhi baurin, memenuhi pikiran dan hati kita. Natangirang-ngirang menufif ngawala dia babu dedari ba tugu ihedega itato. Ingat Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, hidup manusia itu seperti sebuah lagu. Lagu itu terdiri dari nada-nada, ya. Nada itu dari do yang rendah sampai kepada do yang tinggi, dan bisa saja bahkan naik beberapa oktav lagi. Dan ternyata nada-nada yang bervariasi itu justru membuat lagu itu indah dan merdu untuk didengarkan. Maka begitu juga sebenarnya hidup kita Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, seperti lagu yang memiliki nada yang bervariasi. Hidup kita dan semua yang terjadi bagi hidup kita memang bervariasi. Tetapi Tuhan memanggil kita untuk kita bisa mengolah, ya, hal-hal apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita ini. Mengolah kepahitan, mengolah kesedihan, mengolah penderitaan menjadi sukacita. Tampilkan nada-nada kehidupanmu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nikmati saat-saat seperti ini menjadi sebuah cara untuk kita semakin dekat dan hanyut di dalam sorak-sorak dan puji-pujian bagi nama Tuhan. Bita abu sisi baita do ba uria di ramai ne batalifus, ya. Semangat. Ya, tinggal beberapa saat lagi kita akan beribadah bersama-sama lagi di dalam gedung gereja yang kita cintai ini. Ya, saat-saat selama ini adalah waktu yang baik bagi kita. Setiap kepala keluarga, ya, dan orang tua di dalam setiap rumah tangga mengajak anggota keluarga, mengajak anak-anak untuk duduk bersama. Ya, fagiata keindahan de bana orudu ba meza, ba tafasu meza ba manuna mangado ita. Itu keindahan Bapak Ibu. Ada nasan zisehi bawa uria dena tenga hal-hal simane da eno ni faluada ena utefusumangi deui lowalangi bawa urida. Ingat bazima ade sekali lagi ioo ita mi owawa demi ba ke Yehova, ya, supaya ya ita banunya keriso samati bakhuzu ayah. Sekali lagi boito tefabali ita bakhalo walangita berengawal hadeya wa abudodo sifaluka ita de, tetapi hendaknya fa'auri ade siduhu-duhu stobali semange lo walangi. Amin. Imane khada sinana badad. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Ubah sekali itu bandonga lida dania. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Kita bersama-sama. Biarlah langit bersukacita dan bumi bersorak-sorak. Biarlah orang berkata di antara bangsa-bangsa, Tuhan itu Raja. Demikianlah firman Tuhan. Kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan, Tuhan kami yang layak untuk disembah, dimuliakan. Karena Engkau telah memberi kami waktu untuk merenungkan firman-Mu dan memerintahkan setiap kami agar kami hidup di dalam sorak-sorai dan puji-pujian serta hormat untuk kemuliaan nama-Mu. Kadangkala kami tidak sanggup untuk setia memberi hidup menjadi pujian bagi Tuhan ketika kami diperhadapkan dalam situasi yang sulit. Oleh karena itu kami mohon Tuhan, kuatkan kami, pimpin kami dengan kuasa Roh-Mu yang kudus itu, agar kami mampu tetap dan selalu memberi hidup untuk menjadi hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Inilah doa dan
harapan kami. Hanya kami sampaikan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Amin. Noma fododongoliu. Noma fondondongoliu.